Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hid Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan SOP dalam hal SOP surat keterangan kerja atau prosedur surat keterangan kerja ya. Oke, kita langsung saja supaya mempersingkat waktu. Mulai dari tujuan. Tujuan dari SOP ini adalah memenuhi permintaan karyawan yang undur diri atas kebutuhan surat keterangan pengalaman kerja. Jadi kan ketika ada orang yang keluar dari pekerjaannya atau resign, maka biasanya perusahaan itu memberikan surat pengalaman kerja atau paklaring itu bahasanya ya. Oke, penyeragaman bentuk atau format surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini khususnya SOP ini ditujukan untuk membentuk format surat keterangan kerja supaya nggak ada yang bisa meniru gitu ya, tapi formatnya tetap sama dari tahun ke tahun sampai perusahaan itu hancur gitu kira-kira ya. Oke, langsung saja sasaran ini surat keterangan pengalaman kerja diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan ya. Jadi sasarannya itu seseorang karyawan yang mengundurkan diri. Oke. Atau yang keluar gitu ya di PHK gitu ya. Apa saja sih yang keluar dari perusahaan itu gitu ya? Sebagai karyawan tetap gitu ya, karyawan tetap mendapatkan paklaring, mengundurkan diri secara tertulis ya, ada datanya gitu ya. Maka mendapatkan paklaring juga telah melalui masa percobaan. Nah, setelah melalui masa percobaan ini biasanya kan setiap perusahaan itu ada kebijakan masing-masing terkait dengan masa percobaannya. Ada yang 3 bulan gitu ya, ada yang 6 bulan masa percobaannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, jika setelah telah melampaui atau selesai di masa percobaan itu dan si pegawainya itu tidak mau dilanjutkan kontraknya gitu atau masuk kontrak kerja, maka bisa diberikan surat paklaring ya atau surat pengalaman kerja gitu ya. Oke, penanggung jawabnya di sini HRD bertanggung jawab terhadap pemberian surat keterangan pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini atau surat pengalaman kerja ini diberikan oleh HRD. Masukan yang dibutuhkan untuk membuat suatu surat keterangan kerja ini ya, ada yang dibutuhkan tentunya. Masukannya apa saja sih? Biodata karyawan undur diri ya. Jadi ada biodatanya tuh, ada datanya gitu ya, informasinya gitu ya. SK PHK karyawan undur diri. Nah, ini jadi acuan juga dari SK PHK ya, pemutusan hubungan kerja, atau tadi bisa surat resign gitu ya. Permintaan akan surat pengalaman kerja dari yang bersangkutan dan permintaan dari yang bersangkutan dari karyawan tersebut. Keluaran yang dihasilkan. Nah, di sini surat keterangan pengalaman kerja atau paklaring. Urutan prosesnya pada saat menyerahkan surat permintaan undur diri, jadi ketika karyawan bersangkutan ya meminta surat pengalaman kerja, pada saat dia menyerahkan surat permintaan undur diri gitu, atau enggak saat dia menyerahkan surat resign-nya gitu, surat permohonan keluar gitu ya. Jadi sekalian itu dia menyerahkan aja sekaligus meminta surat pengalaman kerja. Jadi si karyawan itu datang ke HRD ya, dia menyerahkan surat resign-nya sekaligus dia meminta surat pengalaman kerja gitu aja. Departemen HR saat memproses permintaan undur diri karyawan sekaligus menyiapkan surat keterangan pengalaman kerja atau nama yang bersangkutan. Jadi ketika diproses surat pengunduran dirinya atau surat resign-nya gitu ya, maka HRD tersebut menyiapkan surat keterangan pengalaman kerja atas nama yang bersangkutan pada dasarnya, seperti itu kira-kira. Pada tanggal undur diri yang telah disetujui, ya, Subdepartemen HR menyerahkan surat keterangan pengalaman kerja kepada yang bersangkutan. Misalnya ketika ada surat datang itu kan tanggalnya itu kan nggak mungkin hari itu juga gitu ya. Ada spare waktu sebanyak 30 hari biasanya gitu kan. Seseorang mengundurkan diri itu masuk ke HRD, ngasih surat resign. Nah, surat resign itu kan diproses tuh selama 30 hari ya.
gitu. Barulah setelah 30 hari boleh itu, atau enggak sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan, ada yang 5 hari, seminggu, seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk apa sih? Untuk mempersiapkan pemberian hak-haknya gitu ya. Kalau terkait hak-haknya kemarin saya udah jelaskan juga, teman-teman bisa cek aja di di video-video sebelumnya terkait dengan SOP gitu ya. Nah, ini ya. Setelah menyerahkan surat keterangan pengalaman kerja kepada yang bersangkutan, berikutnya adalah karyawan yang undur diri menerima surat keterangan pengalaman kerja asli dan menandatangani kopi arsip surat keterangan tersebut sebagai tanda terima. Nah, jadi ada dua ya. Satu buat si karyawan yang SK atau enggak yang surat pengalaman kerja atau paklaringnya untuk si karyawan yang asli, yang untuk perusahaan fotokopinya, tapi di fotokopinya harus ada tanda tangan para dia gitu ya. Subdepartemen HR selanjutnya mengarsipkan surat keterangan pengalaman kerja tersebut pada file arsip data karyawan yang undur diri. Selesai ya. Oke, flow chart-nya atau susunannya seperti ini. Dia ada dua bidang. Yang pertama ada karyawan dan HRD, ya, penanggung jawabnya nih ya. Oke, kita mulai. Karyawan menyerahkan surat pengunduran diri, meminta surat pengalaman kerja, sekaligus meminta surat pengalaman kerja. Nah, si HRD ini memproses permintaan undur diri karyawan sekaligus menyiapkan surat keterangan pengalaman kerja atau paklaring tadi. Berikutnya menyerahkan surat keterangan, menyerahkan SK pengalaman kerja atau surat paklaringnya gitu ya kepada si karyawan. Si karyawan menerima SK ya pada dasarnya dan menandatangani kopi arsip SK yang tadi ya. Nah, berikutnya diberikan lagi kepada HRD terkait dengan arsip kopi SK gitu ya. Dan selesai. Oke. Nah, untuk surat saya singgung dulu ya, untuk surat paklaring ini dari tahun ke tahun itu harus sama ya, jangan berubah-ubah gitu formatnya. Jadi harus sama supaya tidak mudah ditiru oleh orang lain. Oke, teman-teman. Itu saja barangkali dari saya. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.